Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membahas tugas dari manajemen proyek TI yang judulnya itu alat penyiraman tanaman tomat otomatis berbasis Internet of Things yang beranggotakan kelompok saya sendiri, Syarif Ramadan, dan teman saya Muhammad Dimas Wahyu Prayoga. Latar belakangnya, belakangan ini bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Salah satunya IoT atau Internet of Things. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ini dan teknologi, inovasi-inovasi baru telah mengarah ke arah yang lebih baik. Hal ini terbukti dalam industri besar, mulai dari peralatan otomotif hingga peralatan listrik rumah tangga. Di era globalisasi saat ini, kita tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi dan evolusi. Jadi, kita harus bisa menguasai teknologi dan kompetitif dengan negara lain. Saat ini, kemudahan dan efisien waktu serta tenaga menjadi pertimbangan utama manusia dalam melakukan aktivitas. Dari waktu ke waktu, kita dihadapkan pada perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga membuat pekerjaan manusia semakin mudah. Oleh karena itu, kami berusaha untuk membuat sistem penyiraman tanaman secara otomatis. Alat ini menggunakan sensor soil moisture atau kelembapan tanah yang berfungsi sebagai pendeteksi kelembapan tanah dan mengirim perintah kepada Arduino Uno guna menghidupkan dripper relay agar pompa dapat menyiram air sesuai kebutuhan tanah secara otomatis. Pembuatan tugas akhir ini dilakukan dengan merancang, membuat, dan mengimplementasikan komponen-komponen sistem yang meliputi Arduino Uno sebagai pengendali dripper relay untuk menghidupkan dan mematikan pompa air, LCD Liquid Crystal Display untuk menampilkan nilai kelembapan tanah. Hasil penelitian ini membuktikan alat yang dibuat dapat berfungsi dengan baik dan dapat dikembangkan sesuai yang diharapkan. Dengan latar belakang ini, maka dirancanglah sebuah alat penyiraman tanaman tomat otomatis menggunakan sensor kelembapan tanah, kemudian diproses oleh Arduino Uno dan diilustrasikan kepada LCD untuk menampilkan nilai kelembapan tanah sesuai dengan pH tanah. Batasan masalah. Adapun batasan masalah dari tugas akhir ini itu faktor ekonomi seperti biaya pembuatan alat penyiraman otomatis dan efisiensi penggunanya. Alat yang dirancang hanya berbasis microcontroller Arduino Uno. Alat ini bekerja dengan kelembapan berdasarkan pH tanah. Gambaran kebutuhan fungsional data. Kebutuhan yang menjelaskan setiap informasi yang ada secara terperinci sehingga mampu untuk menyelesaikan masalah. Kebutuhan perangkat keras Arduino Uno sebagai kendali dalam sistem kontrol dan mengirim data. 2. Soil moisture sensor sebagai alat mendeteksi kelembapan tanah. Relay berfungsi untuk memutus atau menyambungkan aliran listrik. Motor stepper untuk membuka dan menutup tempat pengeluaran pupuk. Real-time clock untuk mengatur jadwal penyiraman pompa air, untuk menyimpan air ke tanaman. Smartphone sebagai sarana untuk monitoring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya tadi. Selanjutnya ada gambaran kebutuhan fungsional data. Yang pertama ada kebutuhan perangkat lunak. 1. Arduino IDE untuk menulis dan mengisi program ke Arduino. 2. Blink Up untuk menampilkan data yang dikirim oleh Arduino ke smartphone. Lalu ada gambaran kebutuhan non-fungsional data. Kebutuhan non-fungsional pertama, perangkat keras dapat menyala selama 24 jam. 2. Casing dapat melindungi perangkat keras dari air. Performa, alat harus memiliki performa cepat dan efisien dalam mengolah data. Kendala, alat harus berjalan secara stabil dan konsisten. Jadwal rencana tahapan. 1. Tahapan perencanaan 1 minggu.
Pertama, definisi kebutuhan alat dan pengumpulan informasi. Kedua, pembuatan jadwal dan alokasi sumber daya yang diperlukan. Tiga, penentuan anggaran yang dibutuhkan. Dua, tahapan analisis. Waktu 2 minggu. Pertama, analisis data pH tanah. Kedua, identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Tiga, tahapan desain atau perancangan. Butuh waktu sekitar 3 minggu. Pertama, penyusunan rancangan atau merangkai alat secara detail. Keempat, tahapan implementasi. Kira-kira waktu 3 minggu. Pertama, pembuatan kode program dan pengujian sistem atau alat. Kedua, integrasi komponen. Ketiga, pengujian fungsional dan non-fungsional. 5, tahapan peluncuran. Kira-kira waktu 1 minggu. Pertama, pembuatan dokumentasi sistem atau alat. Mungkin itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.